Tahu dong MSG, monosodium glutamat atau orang-orang awam suka bilangnya vetsin atau mecin. Tentunya banyak orang yang sangat mempunyai perspektif negatif terhadap MSG ini. Tapi yuk kita lihat dari hasil penelitian dan bagaimana badan-badan kesehatan dunia melihat MSG ini. Sebelum saya menjelaskan terkait efeknya terhadap kesehatan, kita kenali dulu apa itu MSG. Jadi sebetulnya MSG atau seperti tadi yang saya bilang, monosodium glutamat sering dikaitkan dengan efek samping yang tidak nyaman. MSG ini sendiri sebetulnya terbuat dari asam glutamat, sejenis asam amino yang secara alami terdapat di banyak makanan. Tubuh kita bahkan bisa memproduksi asam glutamat ini sendiri. Dan MSG biasanya seperti kita ketahui berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan mudah larut dalam air. Sebetulnya MSG ini dibuat dengan cara fermentasi bahan berkarbohidrat seperti bit gula, tebu, dan tetes tebu. Menariknya, secara kimiawi tidak ada perbedaan antara asam glutamat alami dalam makanan dan asam glutamat dalam MSG ini. Artinya tubuh kita tidak bisa membedakan keduanya. MSG sendiri memiliki cita rasa khusus yang disebut umami, yaitu rasa gurih yang melengkapi rasa dasar manis, asam, asin, dan pahit. Umami berasal dari protein yang terkandung di dalam makanan. Selain MSG, rasa umami juga bisa ditemui pada inosin monofosfat dan guanosin monofosfat. MSG populer digunakan dalam makanan Asia, seperti di Indonesia juga, dan banyak ditemui pada makanan olahan di barat. Rata-rata orang diperkirakan mengkonsumsi MSG sekitar 0,3 sampai 1 gram per hari. Dan MSG berperan sebagai penambah rasa karena kandungan umaminya yang merangsang produksi air liur. Dengan kata lain, umami membuat mulut kita berair sehingga meningkatkan kenikmatan rasa makanan. Studi juga menunjukkan bahwa umami juga bisa mengurangi keinginan untuk menambahkan garam, padahal garam juga merupakan salah satu penyedap rasa. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa penggunaan MSG sebagai pengganti sebagian garam dapat mengurangi asupan natrium sekitar 3% tanpa mengurangi kenikmatan rasa. Jadi MSG juga bisa digunakan sebagai pengganti garam pada produk rendah sodium seperti sup, makanan kemasan, daging dingin, dan produk olahan susu. Nah, sekarang mari kita bahas terkait kesehatan. Gimana sih sebetulnya ceritanya? Jadi reputasi buruk MSG berasal dari tahun 1960-an. Saat itu seorang dokter Amerika Serikat keturunan Tionghoa, Robert Homan Kwok, menulis surat ke jurnal New England Journal of Medicine. Ia bercerita mengalami sakit setelah makan makanan Cina. Dalam suratnya ini, ia menduga bahwa gejalanya mungkin disebabkan oleh alkohol, sodium, atau MSG. Hal ini kemudian memicu banyak informasi yang keliru seputar MSG ini, yang kemungkinan besar dipicu oleh sentimen negatif terhadap imigran Tionghoa dan masakan mereka pada saat itu. Surat tersebut berujung pada sebutan Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Cina untuk gejala yang dialami POC yang kemudian dikenal sebagai MSG Symptom Complex, kompleks gejala MSG. Penelitian selanjutnya turut memperburuk reputasi MSG dengan banyak menyebutnya sebagai bahan tambahan yang sangat berbahaya. Namun, bukti ilmiah terkini mempertanyakan keakuratan penelitian tersebut karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya kelompok kontrol yang memadai. Kedua, jumlah sampel penelitian yang sedikit. Ketiga, kesalahan dalam metode penelitian. Keempat, ketidaktepatan dosis yang digunakan. Kelima, penggunaan dosis MSG yang sangat tinggi jauh melebihi jumlah yang dikonsumsi dalam pola makan normal. Terakhir, pemberian MSG melalui cara yang tidak relevan dengan konsumsi makanan, misalnya melalui suntikan. Saat ini, badan kesehatan seperti FAO, WHO Expert Committee on Food Additives, juga kemudian Food and Drug Administration dari USA, dari Amerika, dan European Food Safety Association menyatakan MSG sebagai generally recognized as safe atau aman secara umum. Dan mereka juga telah menentukan batas aman konsumsi MSG harian, yaitu sebanyak 30 mg per kilogram berat badan. Dan tentunya jumlah ini jauh melebihi jumlah MSG yang biasa dikonsumsi dalam pola makan sehari-hari seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi masih takut mengkonsumsi makanan mengandung MSG? Silahkan pertimbangkan kembali mengenai informasi ini. Terima kasih banyak, silahkan like, komen, share, dan juga subscribe.